Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga di hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan sehingga masih bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Sahabat, hari ini kita akan berbicara tentang puasa, karena bulan sekarang adalah bulan suci Ramadan yang sedang kita jalankan bersama-sama, yaitu khususnya umat muslim di seluruh dunia. Sahabat di mana berada, ketika kita akan melaksanakan sebuah ibadah atau rutinitas sebuah ibadah atau pelaksanaan sebuah ibadah, kita juga harus mengetahui dari mana dasarnya dan apa ibadah itu. Terus apa tujuannya ibadah itu? Mungkin perlu kita ketahui bersama-sama, sehingga nanti ketika kita melaksanakan ibadah tersebut, kita bisa menjalankannya dengan baik, dengan ikhlas, dengan penuh keimanan, sehingga kegiatan ibadah kita sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala juga sudah mengingatkan kepada kita bahwa puasa adalah salah satu ibadah yang memang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus tahu apa sih sebenarnya puasa. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang puasa, pengertian puasa, ya, terus dasarnya kita ini melaksanakan puasa. Tapi kita coba bahas dulu tentang pengertian puasa atau siam. Jadi kalau bahasa Arabnya itu siam. Kalau puasa Ramadan berarti siamu Ramadan. Nah, kalau kita mengartikan puasa ini atau siam dalam bahasa Indonesia, ya, artinya adalah menahan diri atau menahan diri dari segala sesuatu, Jadi kalau hanya kita ambil dari sisi bahasa saja, segala sesuatu yang ketika kita menahan diri dari sesuatu, itu berarti juga puasa, ya. Seumpamanya ketika mau marah, ya, kita tahan nggak jadi marah, itu juga berarti puasa. Nah, itu kalau menurut istilah, menurut bahasa, maksud saya menurut bahasa itu seperti itu. Nah, ketika kita sudah paham, insya Allah kita akan melaksanakan ibadah puasa ini dengan baik dan penuh keimanan dan keikhlasan tentunya. Sedangkan menurut istilah sahabat semuanya, bahwa siam ya, menurut istilah adalah menahan diri dari makan dan minum, ya, dari makan dan minum dan segala hal yang membatalkan puasa, dari terbit fajar hingga terbenam matahari, dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Jadi menahan diri dari makan dan minum, ya, dan segala yang membatalkan puasa, dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, kalau sekarang kita menjalankan ibadah puasa, ya sebenarnya sudah diberi gambaran terbit fajar itu jam berapa dan berakhir akan jam berapa. Kenapa? Karena ada tandanya. Tandanya apa? Kalau di kita itu sering ada tanda-tanda imsak, ya kan gitu. Nah, setelah imsak. Tapi sebenarnya dari imsak itu ada 10 menit untuk sampai ke sholat subuh. Biasanya imsak itu kurang lebih 10 menit lah waktunya. Nah, makanya itu tanda-tanda. Jadi imsak itu baru tanda-tanda untuk mengakhiri makan dan minum kita.
Kalau memang darurat sampai sebelum azan subuh kita masih bisa melaksanakan yang namanya sahur. Nah itu, jadi menurut istilah menahan diri dari makan dan minum, ya, menahan diri dari makan dan minum dan segala hal yang membatalkan puasa, yang membatalkan dari terbit fajar. Jadi ketika kita sudah berniat untuk berpuasa, jadi setelah sahur, ya, setelah sholat, ya, ketika sudah berkumandang azan, nah itu sudah berkewajiban untuk menahan diri dari makan dan minum atau yang membatalkan puasanya. Atau dalam tuntunan Ramadan 1441 Hijriah yang diterbitkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah, siam menurut istilah itu menahan diri dari makan, minum, hubungan seksual suami istri dan segala hal yang membatalkan sejak dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sahabat semuanya, pengertian menurut bahasa ataupun istilah. Jadi kita harus tahu itu sebenarnya arti dari puasa atau pengertian dari puasa, sehingga ketika kita bisa mengetahuinya, insya Allah kita akan menjalankannya dengan baik. Nah, tadi juga diingatkan bahwa kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melaksanakan puasa tetapi tidak niat berpuasa, ya. Jadi dalam surat Al-Bayyinah juga disebutkan, ya, ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa, yang artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Nah, jadi diniatkan, harus lurus niatnya, ya. Terus ada juga hadis Nabi, innamal a'malu binniyat, ya. Sesungguhnya segala sesuatu ibadah itu harus diawali dengan niat, dan setiap orang tergantung kepada niatnya. Jadi bagaimana kita melaksanakannya itu tergantung niat kita. Jadi sahabat semuanya, tadi sudah kita bahas terkait dengan pengertian puasa. Menurut bahasa adalah menahan diri dari sesuatu, ya. Menurut istilah syam, ya, atau yang sering kita familiarnya puasa, tapi sebenarnya bahasa Arabnya syam. Jadi orang Islam itu sering menyebutnya syam Ramadan, gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang syam Ramadan, berarti kita berbicara tentang puasa di bulan suci Ramadan. Artinya apa? Kita melaksanakan segala ibadah, ya, menahan diri dari makan dan minum, dan segala hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, itu dasarnya, sehingga kita bisa memahami dan insya Allah kita akan bisa melaksanakannya dengan baik. Kalau bilangannya mungkin sahabat semuanya sudah banyak tahu, ada yang 29, ada yang 30. Jadi sama saja, itu juga sudah dihitung 1 bulan penuh. Jadi kalau bilangannya ada yang 29, ada yang 30, tergantung bagaimana nanti. Kalau menurut hasil ru'yah, ya, hisab ru'yah juga seperti itu, nanti sudah bisa ditentukan. Oke sahabat semuanya, dasarnya apa, ya, kita juga harus tahu dasar kita menjalankan ibadah puasa ini apa, gitu. Apakah memang hanya sekedar kita ngikut-ngikut saja, ya, sekedar ngikut-ngikut orang puasa kita puasa. Jadi apa sih puasa? Ya nggak tahu, pokoknya nggak makan dan minum, gitu aja cukup. Nah, jadi kalau kita tadi sudah
sudah sedikit belajar tentang pengertian puasa baik menurut bahasa ataupun istilah. Nah, dasarnya apa? Ya. Dasarnya dalam surat Al-Baqarah ayat 183, dan ini surat yang atau ayat yang familiar bagi kaum muslimin karena ini menjadi dasar kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Artinya apa? Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Jadi sahabat semuanya, ini dasarnya, dasar kewajiban kita untuk melaksanakan puasa. Ya. Ternyata puasa juga sudah dilakukan orang-orang sebelum kita. Sebelum Nabi Muhammad, ya, itu sudah ada puasa. Makanya ada yang terkenal puasa Nabi Daud, ya. Yang puasanya itu hari ini puasa, besok tidak, hari ini puasa itu. Dan itu dilakukan terus oleh Nabi Daud. Ya. Itu ternyata sudah ada. Terus ending puasa ini sebenarnya apa tujuannya? Nah, tadi sudah disebutkan, satu ayat ini sudah cukup sebenarnya untuk ini. Ya. Kita diwajibkan untuk berpuasa ternyata, ya, agar kita ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsepnya di situ. Ini tujuannya, tujuan akhirnya di situ. Tujuan akhir dari puasa itu untuk meraih predikat takwa, ya. Siapa yang bisa? Yaitu orang-orang yang memang menjalankan puasa ini dengan tulus dan ikhlas, ya, tulus dan ikhlas, dan beriman hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena beriman kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan ini saya pikir hadis-hadis yang familiar, Al-Quran yang kita sering dengar. Itu sahabat semuanya. Oke sahabat semuanya, tadi sudah kita sedikit belajar tentang bagaimana pengertian puasa sampai di dasar puasa. Ya, itu tadi Kasman mengingatkan kembali bagaimana puasa itu, ya, puasa kita menahan dari segala sesuatu yang membatalkannya, terutama makan dan minum. Nanti banyak yang perlu kita bahas terkait dengan apa sih yang membatalkan puasa, ya, apa saja, jadi rinciannya itu apa saja, dan siapa yang boleh berpuasa, siapa yang tidak boleh berpuasa, begitu. Jadi ternyata di dalam Islam itu ada aturan-aturannya. Makanya kita semuanya, ya sahabat semuanya, sebagai orang muslim itu tidak boleh taklid buta. Jadi taklid buta itu kita melakukan segala sesuatu hanya ikut kepada orang lain, tetapi kita tidak tahu dasarnya. Makanya kita dituntut untuk bagaimana terus menuntut ilmu. Tidak ada batasannya menuntut ilmu itu, ya. Oke, itulah tadi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf, semoga bermanfaat. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.